Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa KKN kelompok 109 di Desa Wejang Mali dari Universitas Nusa Cendana akan menjelaskan mengenai proses pembuatan kopi. Kopi adalah salah satu minuman yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan banyak orang di berbagai penjuru dunia. Selain sebagai sumber nikmat dan energi, kopi juga menjadi medium untuk berbagi momen, mencari inspirasi, dan bersantai. Dalam panduan ini, kita akan menjelajahi langkah-langkah yang terlibat dalam mengubah biji kopi dari buah kopi menjadi biji kopi siap untuk dipanggang. Proses ini melibatkan perjalanan dari kebun kopi hingga ke cangkir kita. Penting bagi kita untuk memahami bagaimana biji kopi diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan keahlian sepanjang prosesnya, sehingga kita bisa menikmati secangkir kopi yang berkualitas tinggi. Pengolahan kopi adalah sebuah seni dan ilmu yang telah melibatkan berabad-abad pengetahuan dan inovasi. Dari metode basah hingga metode kering, setiap langkah dalam proses ini memberikan pengaruh pada cita rasa dan karakter biji kopi. Saya berharap penjelasan mengenai proses pembuatan kopi ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang minuman yang kita nikmati setiap hari. Semoga pengetahuan ini membantu kita menghargai setiap tegukan kopi dan menghubungkan kita lebih dekat dengan keindahan kopi yang menakjubkan ini. Proses pengolahan kopi adalah serangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan untuk mengubah biji kopi dari buah kopi menjadi biji kopi siap roasting. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan lapisan-lapisan yang menyelubungi biji kopi dan menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi. Secara umum, ada dua metode utama dalam pengolahan kopi, yaitu metode basah dan metode kering. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai keduanya. 1. Metode basah. Yang pertama, pemilihan dan pemanenan. Buah kopi dipetik dari pohon kopi saat sudah matang. Pemanenan dilakukan secara selektif untuk memastikan kualitas biji yang baik. Yang kedua, pengupasan kulit luar. Setelah dipetik, kulit buah kopi diangkat menggunakan mesin pengupas atau dengan cara tradisional dengan menggunakan tangan. Yang ketiga, fermentasi. Biji kopi bersama dengan lendir yang menempel pada biji direndam dalam air untuk beberapa waktu agar lendirnya terfermentasi dan terlepas dari biji kopi. Yang keempat, pencucian. Setelah proses fermentasi, biji kopi dicuci dengan air bersih untuk membersihkan lendir yang tersisa. Yang kelima, pengeringan. Biji kopi yang telah dicuci kemudian dijemur hingga kadar airnya mencapai tingkat yang sesuai agar biji kopi tidak mudah berjamur. Pengeringan dapat dilakukan di bawah sinar matahari langsung atau menggunakan mesin pengering. Yang keenam, pembersihan dan sortir. Biji kopi kering dikupas kulit per gamenya dan dipilah berdasarkan ukuran dan kualitasnya. 2. Metode kering. Yang pertama, pemanenan. Buah kopi dipetik dari pohon kopi saat sudah matang. Metode kering umumnya digunakan di daerah dengan kondisi cuaca kering dan terik. Yang kedua, pengeringan. Buah kopi yang sudah dipetik disusun dalam lapisan tipis dan dikeringkan di bawah sinar matahari secara langsung selama beberapa minggu. Selama proses pengeringan, biji kopi harus secara teratur diaduk untuk memastikan kering secara merata dan mencegah pembusukan. Yang ketiga, pembersihan dan sortir. Setelah kering, kulit dan lapisan luar lainnya diangkat dan biji kopi dipilah berdasarkan ukuran dan kualitasnya. Setelah tahapan pengolahan di atas selesai, biji kopi yang telah diproses akan dikemas dan siap untuk dikirim ke pabrik-pabrik pemanggangan kopi atau roastery, di mana biji kopi akan dipanggang dan disajikan dalam berbagai bentuk minuman kopi yang nikmat. Proses pemanggangan biji kopi juga memainkan peran penting dalam menentukan cita rasa akhir dari kopi.